Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua umat Islam seluruh dunia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam sedunia ini, yaitu bulan yang penuh ampunan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pendidikan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan nilai-nilai pahala yang semuanya dihitung wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita niat ibadah sunnah saja, maka akan dicatat nilainya, nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Nilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma halaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka daripada itu, marilah di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah ini, di bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah ini, mari kita semua umat Islam bersuka cita menyambut bulan suci Ramadan ini. Bahwasanya diterangkan, barang siapa anak cucu Adam, makhluk Allah, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengan sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka hakikatnya manusia itu diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para mitra driver, Grabcar maksud saya, jadikan momentum Ramadan ini sebagai bahan evaluasi diri kita, muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita melayani konsumen, melayani penumpang penuh dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan kejujuran. Karena itu modal utama bagi kita yang bergerak di bidang jasa. Maka daripada itu, marilah kita umat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah amal ibadah kita, perbanyaklah sedekah kita, perbanyaklah amalan-amalan baik kita, karena semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Ramadan ini mempunyai 3 fase. Fase yang pertama, yaitu 10 hari yang pertama, turunnya Rahman Rahimnya Allah. Fase yang kedua, 10 hari yang kedua, yaitu maghfirahnya Allah turun, atau ampunannya Allah turun. Kemudian fase ketiga, itqu minan nar, dibebaskannya kita dari api neraka, dibebaskannya kita dari siksa neraka. Apa hakikat itu semua? Kenapa kita dibebaskan dari api neraka? Karena apabila kita menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan khusyuk, tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menurunkan rahmatnya semua kita. Allah akan menurunkan ampunannya kepada kita, dan Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka, atau Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah. Ada pertanyaan. Kenapa Ramadan ini, ayat ini diturunkan atau wahyu ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun? Ada yang bertanya. Nah, terus puasanya gimana sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu? Yang disebutkan tadi di mukadimah awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu untuk berpuasa seperti orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu siapa? Dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi terdahulu berpuasa kan? Berpuasa. Contoh Nabi Allah Daud alaihissalam, dia berpuasa. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, tidak, besok tidak. Rasulullah puasa di hari Senin dan hari Kamis. Apa maknanya puasa di hari Senin dan hari Kamis? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum di hari Senin, yaitu beliau menghargai dan menghormati bahwasanya beliau dilahirkan di hari Senin oleh ibundanya Aminah. Sebagai wujud nyata dia beribadah kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melaksanakan saum di hari Senin. Kemudian beliau berpuasa di hari Kamis. Karena apa? Semua amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kita dicatat di hari Kamis dan akan disetorkan di hari Jumat. Ketika Qiyamul Lail, para malaikat turun meminta amalan-amalan manusia itu. Dan pada waktu itu Rasulullah menggambarkan puasa dari Kamis itu apa? Ketika dia dilihat oleh para malaikat Allah, malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan kepada para malaikatnya turun ke bumi melihat amalan Muhammad Rasulullah SAW. Beliau sedang berpuasa. Maka terselamatkanlah Rasulullah SAW karena beliau sedang melaksanakan saum. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW usia 40 tahun. Maka daripada itu kita ini yang sudah menerima perintah dari Rasulullah SAW dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentunya kita umat Islam sedunia ini, mari kita bersukacita menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Mari kita bersukacita. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat marhaban ya Ramadan ini sesungguhnya setiap satu tahun sekali di Tanah Suci Mekah. Ada satu bulan, di antara 12 bulan itu ada satu bulan, di mana satu bulan itu gersang atau kemarau panjang. Makanya umat Rasulullah pada waktu itu apa? Menyambut marhaban ya Ramadan. Kalau orang santri ngomong marhaban ya Ramadan. Jadi bahasa itu artinya selamat datang kegersangan. Atau selamat datang kemarau panjang. Itu hakikat seperti itu. Dan kemudian ayat ini turun menjelaskan kegersangan ini apa? Yaitu menahan hawa nafsu kita. Menahan hawa lapar kita. Hawa haus kita. Nah, kita dilatih menahan hawa nafsu dari amarah kita. Karena nafsu ini ada 7 tingkatan. Amarah, lawamah, syawiyah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Amarah kita kosong kekang. Nafsu kita dikekang sedemikian rupa biar melahirkan nafsu yang mutmainah, nafsu yang lembut. Nah, kegersangan dalam diri kita itu apa? Berpuasa ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita disebut sebagai insan kamil atau makhluk yang sempurna. Rasulullah SAW yaitu insan kamil. Makhluk yang sangat sempurna. Karena Rasulullah mampu menahan segala-galanya amarah itu. Rasulullah menggambarkan, jadi toladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Rasulullah itu menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi umat-umatnya. Nah, kita ini umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, marilah kita di bulan yang penuh rahmat ini, marilah kita banyak beramal baik, bersolawat. Mungkin habis taraweh kita tadarusan. Yang tadinya kita mungkin bakhil, mari kita belajar bersedekah. Mungkin nggak bisa dengan harta kita, karena kita mungkin sebagai driver online, mungkin sesekali memberikan layanan gratis atau bantuan kepada para penumpang. Sebagai wujud nyata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi Ramadan ini dengan kebaikan, mengisi momentum Ramadan ini dengan segala kebaikan. Memang sungguh disayangkan 2 tahun ini kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita dihadapkan kepada situasi yang kurang mengenakan, yaitu di masa-masa pandemi COVID-19 atau virus corona. Tahun yang lalu ketika 1441 Hijriah kita berpuasa di suasana COVID. Tahun ini juga Allah masih memberi ujian kepada kita di suasana yang COVID juga. Kita masih dibatasi dalam beribadah, tapi bukan semata-mata kita dibatasi terus kita tidak bisa beribadah. Kita tidak bisa melaksanakan sholat taraweh atau sholat berjamaah, bukan. Kita masih bisa berjamaah di rumah. Kita masih bisa berjamaah dengan keluarga kita, saudara kita mungkin di rumah. Tapi itu tidak untuk menutup jalan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, marilah kita semua memotivasi diri kita, introspeksi diri kita, muhasabah dalam diri kita. Semoga ujian-ujian ini berlalu. Mari kita mengedepankan kebersihan. Mari mengedepankan kebersihan ini sebagai kita memutus tali rantai COVID-19. Buat apa? Buat kebaikan kita bersama. Apabila kita menjaga kebersihan, kita mengikuti protokol-protokol pemerintah, mengikuti aturan-aturan pemerintah yang sekarang ini digalakkan, dan pihak Grab juga memberi sarana buat kita semua. Ada yang memakai protek atau partisi di kendaraan-kendaraan kita, mari kita ikuti. Pasti tujuannya mulia, tujuannya sangat baik, tujuannya itu sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan kebaikan-kebaikan, menjaga kebaikan-kebaikan. Ini semua pastinya akan ada hasilnya buat kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan amalan, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan kita. Mari kita raih cintanya Allah. Mari kita berduyun-duyun, mari kita beramai-ramai berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan. Barang siapa menebarkan kebaikan, niscaya Allah telah menyediakan hadiah buat kita. Apa hadiahnya? Pahala. Apa pahala itu? Ketenangan dalam diri kita, ketenangan dalam jiwa kita. Biar pandemi sekarang ini masih ada di Indonesia, tapi kita positif, menerima ujian ini dengan positif. Pasti Allah akan memberikan solusi terbaik buat kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kajian-kajian di bulan Ramadan ini, saya menghimbau kepada semuanya, untuk para driver yang di luar sana yang mungkin suka ngalong, jagalah kondisi badan kalian. Ikutin protokol yang berlaku di pemerintah ini. Utamakan keselamatan kita, utamakan keselamatan penumpang. Karena keluarga di rumah menunggu kita semua. Kalau kita sudah berbuat seperti itu, berbuat sebaik itu, Allah pasti akan memberikan jalan buat kita semua. Ujian ini pasti ada hasilnya. Hasil yang terbaik yaitu apa? Ketika manusia menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya al-jannatul manwa. Surganya Allah akan terbuka lebar-lebar buat kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya
kajian-kajian bulan Ramadan ini banyak sekali hikmahnya. Banyak sekali yang perlu kita pelajari di bulan Ramadan ini. Mari kita menjaga kesehatan badan kita dengan cara menjaga ucap, tekad, laku, lampah kita. Perjalanan hidup kita. Mari perbaiki. Momentum Ramadan ini memperbaiki perilaku akhlak-akhlak kita. Yang mungkin kemarin sebelum bulan Ramadan kita jarang mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Mari di bulan Ramadan tahun ini kita berubah menjadi baik. Karena pepatah mengatakan hari ini baik, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita merugi. Jadi bulan Ramadan ini harus baik lagi dari Ramadan tahun yang lalu. Karena Ramadan ini penuh dengan ujian, penuh dengan kesabaran. Mari sabar, lawan lagi dengan kesabaran. Asbiru wasobbiru. Sabar, lawan lagi dengan kesabaran. Al-ikhlasul kulluhu. Ikhlas secara totalitas. Mungkin kajiannya mungkin sampai saat ini dulu. Mungkin masih banyak kesalahannya dari saya pribadi, masih banyak kehilafannya. Mohon dibuka pintu maaf. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini membawa kedamaian buat kita semua. Semoga bulan Ramadan ini membawa keberkahan buat kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga bulan Ramadan tahun ini membawa keberkahan buat kita semua. Semoga Ramadan di tahun ini memberi kemudahan-kemudahan untuk kita semua. Semoga Ramadan tahun ini kita mampu menjalani dan kita mampu menjalankan amanah-amanah Allah yang diberikan kepada kita semua. Semoga keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, kerabat kita diberi kemudahan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan, kehilafan datangnya dari saya pribadi. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.